Keluarga itu menunjukkan bagaimana hubungan kepala keluarga itu dengan penciptanya. Nah, tentu mereka melakukan ini karena mereka juga belajar tentang firman Tuhan. Keluarga dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Jadi intinya yang dari keluarga ini adalah komunikasi. Saya sebagai orang tua harus mengarahkan anak-anak saya ke jalan yang terbaik. Baik ketika dalam rumah, baik ketika di luar rumah, dan dimanapun kita berada, pendidikan itu, nasihat-nasihat itu akan harus terus diulang-ulang sama mereka. Mencari pertolongan terlebih dahulu kepada Allah untuk menunjang pekerjaan ini. Kembali memang harus kembali ke pusatnya. Shalom saudara-saudaraku, para pemirsa yang setia di dalam program Obrolan Rohani Sutomo. Terpujilah Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di pekan yang kedua di dalam pelajaran triwulan keempat. Tema besarnya adalah pendidikan. Dan saudara-saudara pemirsa, di sini kami bersyukur oleh karena kehadiran dari sahabat-sahabat rohani. Tidak satu gereja, tapi di gereja yang lain, tapi kita disatukan di dalam tubuh Yesus Kristus. Dan di sini saya sebelum melanjutkan obrolan kami, saya ingin menyapa dulu akan saudara-saudara dalam Kristus. Di sini saya mau menyebutkan dengan hormat Bapak Fadli Panjaitan. Saya panggil Bapak atau Bang nih, Bang? Bang aja ya? Bang aja lah, Bang. Oke, Bang Fadli Panjaitan. Terima kasih. Apa kabar, Bang? Kabar baik, Bang. Dari mana nih, Bang? Jemaat apa nih? Boleh kenalkan sedikit. Halo semuanya, saya Fadli Panjaitan dari Jemaat Kebayoran. Dapat info dan diundang oleh Pendeta Denny Panjaitan untuk join dengan Jemaat Sutomo. Kiranya ini pengalaman saya pertama, jadi saya agak deg-degan juga sih, tapi mohon bimbingannya agar kita dapat berdialog dengan baik. Terima kasih. Terima kasih, Bang Fadli. Terima kasih. Lalu ada, kalau Pendeta Denny ini bukan tamu istimewa lagi, tamu luar biasa ini. Karena sudah menjadi tamu tetap kayaknya ya Pak Simbolon ya. Pendeta Denny, bagaimana apa kabar nih? Terima kasih Pendeta Denny sudah mengundang Bang Fadli Panjaitan untuk join ya. Bagaimana kabar Pendeta? Selamat pagi bagi semua pemirsa dimanapun kita berada. Puji Tuhan, hari ini kabarnya baik. Walaupun ada sedikit gangguan kesehatan, tapi masih bisa hidup, masih bisa bernapas, masih bisa ikut dalam obrolan rohani Sutomo. Ya, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Pendeta Denny. Terima kasih. Selamat pagi juga, selamat siang bisa juga Pendeta. Selamat malam, tergantung yang nonton nih pemirsanya. Oh iya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Iya. Baik, dan terakhir ada juga Pendeta Andi Zaluku dari The Forgiven Church. Halo Pendeta, apa kabar? Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi buat pemirsa dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja. Saya dari Jemaat The Forgiven Church. Oke, terima kasih. The Forgiven Church untuk diperjelas di Jakarta ya, Pendeta ya? Ya, di Jakarta. Baik, dan ada anggota Sutomo yang adalah memang tim utama dari obrolan rohani Sutomo ini, yaitu ada Pak Simbolon. Halo Pak Simbolon, apa kabar? Sehat ya? Sehat, kabar baik. Selamat berjumpa kembali buat saudara-saudara semua, khususnya tamu kami, narasumber, Bapak Pendeta Andi Zaluku dan Pak Fadli Panjaitan, dan kepada seluruh pemirsa yang menonton acara ini. Oke, terima kasih. Ada Bang Boy Sitorus. Bagaimana Bang, apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Shalom juga kepada semua pemirsa obrolan Sutomo. Kiranya obrolan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Dan yang terakhir, halo Pak Eldi, apa kabar? Puji Tuhan. Kabar baik.
Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi permisa dimanapun berada, inilah satu grup obrolan rohani, biar semua yang mendengarkan maupun yang melihat akan mendapat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Eldi. Baik, saudara-saudaraku, orang muda, pemirsa, kita akan mau bahas, mengobrol tentang pelajaran sekolah Sabat. Sebelum kita mulai, kita perlu minta kuasa Roh Kudus agar dituntun obrolan kami menjadi berkat bagi saudara dan bagi kita semua. Maka doa buka saya minta kesediaan oleh Bang Fadli Panjaitan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami melalui media Zoom ini Tuhan, untuk berdialog satu dan dua hal mengenai firman-Mu Bapa. Bapa, kiranya Engkau pimpin kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat berbicara sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Berkati juga seluruh pemirsa yang mendengarkan firman dialog kami Tuhan, kiranya Tuhan jamah hati mereka, agar mereka dapat mengerti, dan dapat mereka terapkan kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk khususnya untuk negara kami Tuhan, yang sedang dilanda, bukan hanya negara kami Tuhan, dan seluruh dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami seluruh anggota jemaat-Mu, agar selalu dalam lindungan-Mu Tuhan, dan jauhkan kami semua dari segala wabah yang sedang mendera di seluruh dunia Tuhan. Kita berdoa juga khusus untuk seluruh anggota medis yang ada di garda terdepan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar dapat melawan dan menghadapi pandemi ini Bapak. Bapak, banyak doa dan permohonan yang kami minta, tapi kami tidak dapat sebutkan persatu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak telah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam Yesus kami berdoa. Terima kasih Bang Fadli Panjaitan atas doa bukanya. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pelajaran yang kedua dari tema triwulan keempat Sekolah Sabat kita, pendidikan. Pelajaran kedua, judulnya adalah keluarga. Nah, ini saya mau bilang dan saya mau katakan kepada saudara-saudara, ketika saudara mendengar kata pendidikan, selalu kita orientasinya kepada sekolah, sekolah formal dan sekolah-sekolah yang ada. Tapi pada hari ini atau pekan ini kita bahas, ini sesuatu yang penting, pekabaran yang mungkin juga dikatakan bisa sudah dilupakan, bahwa keluarga itu adalah tempat dan yang terutama untuk sebuah proses pendidikan. Sebuah proses pendidikan. Nah, kemarin, sahabat lalu, atau minggu lalu, pekan lalu, kita membahas tentang bagaimana pendidikan di Taman Eden. Kita sudah lihat dasarnya, kita sudah lihat peristiwa, ternyata di dalam penciptaan itu tidak hanya bicara tentang masalah-masalah hidup atau kenikmatan hidup di dunia atau di Taman Eden, tetapi di dalamnya ada lensa pendidikan yang betapa penting untuk diperhatikan. Lalu lebih di capture lebih dalam lagi, ditangkap lebih dalam lagi, di Taman Eden itu ada manusia. Ada manusia. Dan manusia itu disatukan di dalam sebuah kekudusan, yaitu suami istri, dan dikatakan mereka adalah keluarga. Dan juga kita tahu ceritanya. Mereka tidak hanya berhenti di situ, berlanjut di dalam pasal Kejadian, pasal 3, maka mereka berumah tangga semakin memiliki anak, memiliki keturunan, dan mereka menjadi satu keluarga, keluarga besar. Pada pekan ini kita belajar tentang keluarga. Ayat hafalannya dikatakan demikian. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Pertanyaannya nih saudara, teman-teman, rekan-rekan obrolan. Sudahkah ayah melakukan didikan yang tepat? Sudahkah ibu melakukan ajaran yang tepat? Hai ayah dan hai ibu, pemirsa yang mendengar,
hai orang-orang muda yang mendengar juga atau yang akan menjadi calon ayah, calon ibu. Sudahkah kita mendidik, mengajar anak-anak kita dengan tepat? Dan hai anak, sudahkah kalian mendengar dan menurut apa didikan dan ajaran orang tua? Lihat polanya, saudara-saudara. Antara dalam rumah tangga ini terjadi proses pendidikan. Nah, bagaimana keluarga yang pertama di Taman Eden? Bagaimana keluarga yang pertama di Taman Eden? Baik, pendeta. Ini kalau keluarga yang pertama itu bagian saya, biar Iya. saya menjelaskan. Jadi keluarga yang pertama itu di Taman Eden itu keluarga yang luar biasa. Kenapa disebut keluarga yang luar biasa? Karena di situ Tuhan Allah sendiri sebagai orang tua, ya. Tuhan Allah sendiri sebagai orang tua, dan kemudian Adam, Hawa itu sebagai anak-anaknya. Dan bagaimana Tuhan Allah mendidik mereka setiap hari, dikatakan di setiap sore dididik, diajarkan bagaimana proses penciptaan itu, bagaimana mengenai kejatuhan dalam dosa, dan bagaimana rencana-rencana pemulihan. Dan diajarkan begitu baik setiap hari. Tetapi toh memang begitu pelajaran itu diajarkan. Makanya saya suka mengatakan bahwa keberhasilan seorang anak dari didikan itu tidak tergantung sebenarnya siapa yang mengajarnya dan di mana dia diajarkan. Tetapi itulah Tuhan Allah memberikan kehendak yang bebas itu. Jadi anak-anak ini bisa memilih, tapi tetap harus mengajarkan yang terbaik, dan diturunkan sampai kepada keluarga-keluarga kita di zaman masa kini. Apa yang diajarkan ketika Adam dan Hawa pun sudah keluar dari Taman Eden, mereka mengajar anak-anaknya juga seperti keluarga masa kini. Jadi sebenarnya bagaimana interaksi keluarga itu menunjukkan bagaimana hubungan kepala keluarga itu dengan penciptanya. Jadi harus mencermin ketika seorang ayah katakan ya tidak mendidik anaknya dengan baik, itu sama dengan membohongi apa yang sudah diajarkan Kristus kepada kita. Jadi ketika tidak baik ya. Dan bagaimana di sini diberikan contoh bagaimana Adam dan Hawa mendidik Kain dan Habel, ya. Bagaimana persiapan pengorbanan Yesus itu diajarkan sejak awal, tetapi di sini juga ada ketidakmenurutan gitu loh. Ya. Ketika Kain tidak menurut dan Tuhan tidak menerima persembahan, disitulah awal pertamanya terjadi pembunuhan, dan dia membunuh Kain, membunuh Habel. Jadi tidak menjamin gitu loh. Ada saja. Kalau saya boleh katakan sebenarnya keluarga itu adalah seperti satu tubuh dalam Kristus, seperti jemaat juga gitu ya. Nah, kalau saya ambil peribahasanya gini, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, setidaknya produk anak-anak ini mencerminkan bagaimana pendidikan dalam keluarganya. Ya, dalam satu pohon itu tidak semua buahnya akan buah yang bagus, ada juga buah-buah yang tidak bagus. Ya, itulah kehidupan gitu. Tidak akan menjamin semuanya menjadi sesuatu yang baik. Tapi apapun itu, keluarga ini adalah tempat pendidikan kehidupan ini, ya, dan harus mendidik. Apa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita, itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika kita tidak mengajarkan dengan baik ke anak-anak kita, berarti kita sudah membohongi bagaimana pencipta sudah mengajarkan kepada kita. Sampai di situ dulu, Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak Simbolon. Saya tangkap berarti ini. Berarti keluarga yang pertama menjadi sebuah pesan yang baik, yaitu bagaimana suami istri atau ayah ibu itu dapat didikan pengajaran dari Allah Bapa. Betul, Pak Pendeta. Langsung dari Allah Bapa. Dan harusnya itu diturunkan kepada anak. Tapi memang bapak ayahnya, mamanya gagal, ke bawahnya juga cenderung bisa gagal, Pak ya. Betul. Jadi itu kan? Betul, Pak. Jadi karena kegagalan itu jadi tabiat manusia itu sudah berdosa. Iya. Jadi dia berpotensi. Jadi ketika manusia berpotensi berbuat dosa, itu gampang sekali. Ada faktor-faktor yang ringan-ringan saja dia sudah berbuat dosa. Oke. Gitu. Tapi bukan berarti tidak ada lagi harapan. Bukan, Pak Pendeta. Jadi kecenderungannya, tabiat itu kecenderungannya berbuat dosa. Baik, terima kasih.
Ini menarik, keluarga yang pertama membangun sebuah pendidikan. Ada pendidikan dan itu juga harus menjadi tren bagi kita hari ini. Ini saya lihat, kita kan anak-anak yang punya anak-anak nih, mungkin yang punya anak-anak, terjadi namanya program online learning, belajar jarak jauh sekarang kan. Di Jakarta karena PSBB, jadi semua belajar online. Sampai orang tua ngeluh, aduh, ini tugasnya guru jadi tugasnya orang tua ini gitu kan. Apalagi kalau yang anak-anaknya masih SD TK, harusnya guru yang ngajar jadi orang tua yang ngajar. Lalu komplain lagi. Kalau begitu harusnya uang sekolah itu dimurahin. Itu hanya intermezzo, saudara. Tapi saya lihat dari peristiwa PSBB ini, dari peristiwa PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini, seperti kita dikembalikan kepada misi dari Tuhan tentang pendidikan Kristen itu, yang mula-mula adalah hubungan antara orang tua dengan anak dalam belajar. Wow, luar biasa. Lalu, bagaimana tentang kanak-kanak, masa kanak-kanak? Masa kanak-kanak, ini langsung loncat dari zaman dari perjanjian lama Adam dan Hawa, di keluarga pertama, tiba-tiba kita langsung loncat ke zaman perjanjian baru kanak-kanak Yesus Kristus. Sedangkan di Adam dan Hawa aja tidak perinci ya bagaimana kehidupan rumah tangga mereka. Karena kita tahu dari pasal 3 sangat singkat, lalu tiba-tiba sudah keturunan udah banyak sekali. Lalu bagaimana dengan kanak-kanak Yesus? Apakah Yesus dididik dengan tepat oleh orang tuanya? Bicara tentang masa kanak-kanak ya, kalau kita lihat dalam keluarga masa kini, banyak keluarga mengharapkan ketika anaknya sudah mau mengecap pendidikan, apakah itu mulai dari TK, taman kanak-kanak, dari situlah sebenarnya awal pendidikan sebenarnya. Nah itu menurut sebagian orang tua. Padahal sebenarnya pendidikan itu dimulai dari keluarga. Jadi ketika orang tua mengharapkan bahwa pendidikan awal adalah di taman kanak-kanak, saya pikir itu merupakan sebuah langkah yang kurang tepat. Tapi melainkan bahwa dari keluarga itulah awal mula pendidikan daripada seorang anak itu. Nah, bicara tentang masa kanak-kanak Yesus, Alkitab tidak terlalu banyak ya menceritakan tentang masa kanak-kanak Yesus. Tapi bukan berarti tidak ada. Ya, Alkitab juga menjelaskan ada beberapa tentang masa kanak-kanak Yesus selama dia berada di atas dunia ini. Nah, tentu orang tua Yesus, ya, ibunya Maria dan ayahnya Yusuf, ya, tentu sebagai orang tua mereka juga mengemban ya tugas sebagaimana lainnya sebagai orang tua, ya, mendidik anak dengan baik dan benar, ya. Nah, tentu mereka melakukan ini karena mereka juga belajar tentang firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan adalah fondasi untuk atau dalam mendidik anak dengan benar, ya. Nah, inilah yang Yesus terima, ya. Jadi dikatakan bahwa Yesus sebenarnya tidak mengecap pendidikan awal di sekolah, ya. Di pelajaran sekolah sahabat kita katakan Yesus tidak memperoleh pendidikan di rumah sembahyang, ya. Tetapi dikatakan bahwa ibunya lah, ya, orang tua yang pertama, ya, memberikan pengajaran yang baik, ya. Jadi walaupun Yesus sendiri adalah sumber daripada firman itu, ya, dia tahu akan segala sesuatu tentang firman Tuhan, ya, tapi dia tidak lupa, ya, dalam posisinya sebagai seorang anak, ya, dia perlu mendapat pendidikan dari orang tuanya, tentu pendidikan yang benar dan baik, ya, bagaimana mendidik seorang anak supaya tetap berjalan
sesuai dengan firman Tuhan, bukan anak yang memberontak, ya, bukan anak yang suka melawan, ya. Tapi baik Maria maupun Yusuf sebagai orang tua, ya, mereka juga tahu, ya, akan tugas sebagai orang tua yang baik, mendidik anak dengan baik dan benar. Dan ini juga yang mereka terapkan kepada Yesus, ya. Bahkan sekalipun Yesus, ya, dalam masa kanak-kanaknya dan juga pada masa beranjak ke masa remaja, sekalipun dia banyak menghabiskan waktunya di bait suci, ya, mengajar tentang firman Tuhan, ya, dia juga tidak lupa, ya, ketika Yusuf dan Maria orang tuanya mencari-cari di mana Yesus, ya, dia juga tidak lupa posisinya sebagai anak, ya. Mereka juga pada akhirnya, ya, pulang, ya, ke Nazaret, ya, karena itulah sebagai seorang anak, ya, ketika orang tuanya, ya, mencari-cari di mana, ya, memang harus menurut. Ketika sudah diminta pulang setelah menyelesaikan segala tugas, ya, itulah pendidikan yang baik, ya, ada penurutan, ya, ada segala sesuatu berjalan dengan baik, ya, antara orang tua, antara anak, harus ada sinergi, ya, sehingga tidak ada namanya orang tua melawan kepada orang anak melawan kepada orang tua, ya, anak tidak menghormati akan perintah daripada orang tua, ya, terus sebaliknya juga orang tua hendaknya tidak memberikan pengajaran yang kurang baik kepada anak, ya. Dan inilah yang diterima Yesus, ya, selama dia di dalam masa kanak-kanak. Tentu ada banyak pengajaran yang baik yang mereka terima daripada orang tuanya, ya. Jadi apa yang Yesus terima selama dia di dunia ini, semuanya mengajarkan tentang kebaikan, ya. Tidak pernah dituliskan dalam Alkitab bahwa Yesus mendapatkan pengajaran yang kurang baik, ya. Tapi sebagai Yesus yang notabene dia sendiri adalah firman itu, ya. Tentu ini menjadi pelajaran kepada keluarga yang ada di dunia sekarang ini, keluarga di masa sekarang ini. Apa yang orang tuanya ajarkan kepada Yesus sendiri, itu juga boleh menjadi teladan kepada keluarga pada masa kini. Ya, hendaknya antara orang tua dan anak, ya, terjadi komunikasi yang baik supaya keluarga itu boleh berjalan dengan baik dan anak pun boleh mendapat pengajaran yang sebenarnya, ya, sehingga tidak ada namanya terjadi pertengkaran dalam keluarga. Ya, kalaupun ada gesekan-gesekan, itu merupakan hal yang wajar, ya, dalam keluarga sekarang ini. Tapi melalui keluarga yang ditunjukkan oleh Yusuf sebagai orang tua dan Yesus sebagai anak, itu sudah cukup, ya, menjadi teladan, menjadi pelajaran kepada keluarga sekarang ini. Betapa indahnya ketika antara orang tua dan anak terjadi komunikasi, terjadi sinergi yang baik, ya, sehingga akan menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang sempurna. Ya. Demikian tambahan daripada saya. Oke, terima kasih. Ada yang mau saya sampaikan, Pak Pendeta. Ya. Saya tergelitik gitu ya. Dari tadi saya mau mute, unmute kelihatan ya. Jadi sebenarnya gini, kenapa dikatakan kehidupan masa kecil Yesus itu sebuah misteri? Sebenarnya nggak usah susah-susah gitu ya. Apa yang sudah dilakukan Yesus, dia sebagai dikatakan anak teladan, itu mencerminkan orang tuanya. Bagaimana pendidikan orang tuanya. Saya analogikan, kalau kita bikin kue, kalau kue bolunya bantet, itu berarti prosesnya tidak benar. Ya, nah, ini Tuhan Yesus ini kuenya nggak bantet, bagus. Berarti prosesnya benar. Orang tuanya mendidik dengan cara yang benar. Dengan cara-cara bagaimana Tuhan mendidik mereka. Ya, mereka orang yang setia, orang yang tulus, yang menerima setia kepada perintah Tuhan. Jadi sebenarnya Yesus siapa ya? Ya, jadi kalau dikatakan misteri, sebenarnya sudah ada ininya, produk yang dihasilkan bagus.
ya berarti pendidikan keluarganya bagus. Kita kalau tadi di hari Minggu bagaimana keluarga itu, ya itu pendidikan keluarga bagus. Mungkin Pak Pendeta Panjaitan kayaknya mau ngomong itu. Iya, ini menarik ini kalau bicara kue, saya jadi bersemangat ingin makan kue, apalagi ada panada kan. Ya menarik, memang secara idealnya kalau prosesnya benar pasti hasilnya bagus. Iya, tapi ada satu fakta kembali yang kemarin kita lihat di dalam hari Minggu, bahwa pendidikan di Taman Eden ini adalah pendidikan yang baik. Tapi tidak selamanya pendidikan yang baik bisa menghasilkan sesuatu yang baik seperti yang diharapkan seseorang. Lah, ini kok jadi malah mengarah ke sana sehingga akhirnya mereka jatuh. Mereka jatuh ke dalam hal itu. Tapi nanti mungkin akan dibahas lagi oleh Pak Simbolon karena beliau pakarnya. Namun yang saya soroti di sini adalah saya pernah berdiskusi dengan anggota jemaat. Pendeta itu kan mengenai Yesus. Di zaman Yesus itu mereka nggak mikirin cicilan mobil, mereka nggak mikirin cicilan rumah, nggak mikirin sewa apartemen dan segala macamnya, belum lagi utang ke bank. Sehingga orang tuanya ya cukuplah dengan usaha kayu, cukup, nggak usah lagi repot-repot. Kalau sekarang udah beda dong pendeta, suami istri harus kerja, kita harus cari duit banyak-banyak supaya bisa buat les anak. Les piano, les apalagi dia, les matematika, les apalagi, les segala macam, les banyak. Ya, jadi orang tua harus berkorban dong. Berkorbannya dalam hal itu. Orang tua kerja mati-matian cari duit dari pagi sampai malam supaya bisa biayain mereka. Berarti pendidikan yang sekarang dengan zaman Yesus gak bisa selaras lagi dong. Nah, gimana tanggapan kita kalau begitu ya? Dengan realita yang terjadi saat ini. Ya, mungkin saya mau menjawab ya. Memang itu di Alkitab dikatakan sebagai seorang kepala rumah tangga, dia harus menjadi orang yang mampu. Tapi itu nanti loncat ya gitu ya jadinya ya. Ini sebenarnya Pak Pendeta udah loncat ini. Jadi itu Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, kita harus menjadi orang yang mampu, punya kompetensi, ya. Jadi kita harus punya kompeten untuk menjadi seorang kepala keluarga, dan itulah memang tidak bisa disamakan dengan masa dulu, ya. Karena ini kan kehidupan manusia yang sudah berdosa, kan? Ya kan Tuhan udah mengatakan di awal, kamu harus kerja keras, banting tulang, itu udah dinubuatkan di awal. Jadi kita nggak usah mengeluh, ya sudah memang ini udah dari turunannya begitu, Tuhan sudah perintahkan, kalau enggak kita udah hidup kekal ini Pak Pendeta. Jadi ya memang sudah dinubuatkan seperti kita harus bekerja keras. Ya memang hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah pelajaran kehidupan. Jadi kita harus mengikuti tuntutan ya. Kalau saya dulu masa kecil, saya nggak ngapa-ngapain, nggak ada les, nggak ada apa gitu loh, masa kecil ya. Itu cuma bermain-main aja, tapi kehidupan ketika di desa sama di kota besar sudah sangat berbeda. Ya. Tabiat orang-orangnya juga berbeda. Jadi manusia itu diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menyesuaikan diri. Ya, jadi ketika tantangan semakin berat, dia akan menyesuaikan diri. Adrenalin naik, adrenalinnya. Kalau kehidupan di desa nggak ada adrenalin Pak Pendeta. Kalau di sini kita kehidupan sangat keras, ya, tantangan sangat berat. Tapi Tuhan memberikan kita kemampuan. Makanya kita harus senantiasa meminta dan bersandar diri kepada pertolongan Tuhan saja. Itu dari saya Pak Pendeta. Ya, mungkin dari yang lain silakan dari Pak Pendeta Andi Zaluku, Pak Fadli kayaknya masih diam aja ini. Ya, narasumber tamu kita ini harus ngomong ini, nggak boleh diam aja. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya Pendeta Denny sebenarnya nanti akan terjawab di hari Rabu. Tuh. Menyangkut tentang peran orang tua itu bagaimana, tanggung jawabnya, lalu bagaimana orang tua dalam tantangan masa kini, tapi mereka harus terlibat di dalam sebuah proses pendidikan. Yang hari Senin ini yang dibahas oleh Bang Boy adalah ini menggambarkan Yesus saja yang adalah ilah, Allah. Dia adalah Allah, tapi dalam dia konteks manusiawinya dia lahir di bumi ini, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perjalanan hidupnya, dipengaruhi oleh pendidikan di dalam rumahnya, dalam rumah tangganya, bersama dengan ibunya, ayahnya. Nah, jadi dengan kata lain, poin di hari Senin adalah, bagi kita yang memiliki anak-anak,
Jikalau kita ingin membentuk anak-anak kita, sebagaimana Yesus dibentuk pada masa-masa kecilnya, maka peran orang tua itu sangat penting. Peran orang tua nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi. Tetapi semuanya itu, kalau kita bicara teori tapi tidak ada komunikasi, itu hidup sama aja bohong. Inti dalam sebuah pendidikan, pengajaran, didikan itu adalah komunikasi. Ya kan, Bang Fadli, bagaimana mengenai komunikasi ini? Saya lihat apa sih arti komunikasi. Pertama itu saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya baca ya, komunikasi itu artinya pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi dari hari keluarga, dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin, jadi intinya yang dari keluarga ini adalah komunikasi. Komunikasi baik dari orang tua itu dapat diterima dengan baik sama anak-anak kita, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik. Jadi pendidikan di semua tingkatan adalah komunikasi. Contohnya guru adalah seorang yang memiliki pengetahuan, hikmat, informasi, dan berbagai fakta apapun untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Tapi keterampilan mengajar yang baik bukan hanya kemampuan berkomunikasi, juga sangat penting untuk keseluruhan proses adalah membangun suatu hubungan. Dan dikatakan juga dengan kata lain, pekerjaan mengajar yang baik juga berfungsi pada tingkat emosi dan pribadi. Saya ada baca tadi mengenai ayat di hari Selasa ini mengenai komunikasi yang sangat berkesan bagi saya, terdapat di dalam 1 Yohanes 3:18. Saya baca, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi saya agak tergugah juga ya. Berarti selama ini kalau kita komunikasi dengan orang baik, contohnya saya berkomunikasi, saya memberikan perkataan yang baik dengan mengasihi dengan perkataan, tapi saya tidak dengan perbuatan. Itu dikatakan belum cukup. Karena itu yang menyentuh bagi saya. Jadi saya juga terpukul ya di sini dengan ayat ini, karena saya juga kadang-kadang berkomunikasi sama orang, misalnya, Bang, saya perlu ini Bang, tapi saya komunikasikan dengan mengasihi begini, tapi nggak dengan perbuatan. Jadi saya berpikir, oh berarti komunikasi yang baik itu adalah berkata-kata, dan perbuatan. Jadi saya juga mungkin saya akan terapkan ya kepada anak saya. Mungkin anak saya masih kecil. Saya kadang-kadang cuma bilang kalau anak saya melakukan hal yang buruk, saya cuma bilang jangan bang. Tapi selama-lama saya lihat kok dengan kata-kata yang begini aja dia masih tetap melakukannya. Wah, mungkin salah satu yang harus saya lakukan adalah dengan perbuatan. Mungkin saya tunjukkan kalau itu jangan lakukan, berbuatlah seperti ini Bang yang benar. Mungkin itu yang saya dapat berikan kepada anak saya melalui komunikasi yang baik ya. Dan di sini juga dikatakan meluangkan waktu untuk menabur benih komunikasi yang tepat, tidak hanya menyiapkan anggota keluarga untuk suatu hubungan pribadi dengan Kristus, tetapi juga menolong untuk mengembangkan hubungan antara pribadi dalam satu keluarga. Jadi satu hal lagi yang kita perlukan adalah bagi keluarga, komunikasi yang baik adalah antar keluarga, dan tentu saja komunikasi kita kepada Tuhan agar komunikasi kita baik untuk diterima bagi keluarga dan sesama kita. Oke. Terima kasih Bang Fadli tentang komunikasi ini. Jadi dengan komunikasi akan mentransfer itu didikan, pengajaran itu dengan tepat ya. Karena Allah, kalau kita katakan Allah itu kasih, apa buktinya? Perbuatannya. Maka Yohanes 3:16, Yesus anak Allah menjadi korban, bukti dari kasih bagi manusia. Begitu juga bagi orang tua di dalam hubungan membangun pendidikan dalam rumah, maka harus ada komunikasi. Nah, apakah hanya sampai di komunikasi? Karena saya lihat peran orang tua itu sangat banyak, luar biasa. Pak Pendeta. Ya. Saya suka tergelitik orangnya. Jadi tadi kan dikatakan bahwa gelitik terus, Pak. Iya itu. Ada yang gelitikin ini. Tadi Pak Fadli gelitikin saya gitu. Jadi saya jadinya terpancing gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa tidak hanya membangun komunikasi tapi juga membangun hubungan
ya. Nah, di sini saya mau menambahkan saja gitu loh, bahwa ya hubungan itu seperti begini, kita nggak hanya sekedar ngomong komunikasi saja, kita harus jadi, kalau jadi pemimpin, kita harus jadi role model gitu loh. Kita memberikan contoh perbuatan kita. Dan satu hal yang penting, namanya membangun hubungan. Ketika katakan anak-anak kita melakukan kesalahan, kita komunikasikan, kita sampaikan bahwa itu salah. Tapi namanya membangun hubungan, ketika dia melakukan hal yang baik, kita harus puji dia. Itu. Jadi terbangun hubungan yang baik, saling keterbukaan satu sama lain. Jadi tidak hanya yang salahnya, kalau salah dihukum, tapi kalau benar diam aja, gitu kan? Anaknya juga begitu. Kalau ada dia sesuatu yang dia tidak tahu, dia tanya. Jangan ulangi kesalahan Hawa. Ya, ketika dirayu, ketika dibalik kalimatnya dia nggak bertanya kepada Sang Pencipta. Ya kan dia tinggal siul-siul juga kedengaran gitu loh. Ya, kenapa jadi susah gitu loh. Nah, itu tandanya komunikasi tidak bagus, hubungannya tidak bagus. Ya, hubungan dari pihak Hawa ya, kalau dari Tuhan Allahnya pasti bagus. Gitu. Dan saya tekankan bahwa komunikasi ini ada dua. Ya, satu yang secara vertikal, ya, satu horizontal. Ketika komunikasi secara vertikal kita ke atas bagus, ya, kita banyak berdoa, banyak membaca firman, komunikasi horizontal kita juga bagus, ya. Karena yang sering terjadi konflik ini adalah konflik horizontal, nggak pernah kita namanya konflik secara vertikal, nggak berani kita. Nah, jadi itulah kita bangun komunikasi secara vertikal, kita bangun juga komunikasi dari yang vertikal itu kita bawa ke horizontal seperti apa. Itu saja tambahan saya dari Pak Pendeta. Terima kasih. Bagaimana? Iya. Yang lain? Ini memang menarik. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Simbolon. Kalau komunikasinya nggak baik, pasti hubungan nggak baik. Kalau di zaman sekarang mungkin berbeda dengan zaman dulu. Antara hubungan bapak dengan anak, zaman dulu antara komandan jenderal dengan perada. Pasti begitu hubungannya kalau zaman dulu. Tapi kalau dengan sekarang, sepertinya malah anak-anak itu sudah semakin akrab dengan orang tuanya. Dan memang ini satu perkembangan yang baik yang terjadi di sana. Jadi kalau saya tadi bisa lihat dalam pelajaran ini, komunikasi itu intinya harus bisa dimengerti. Baik dari anak bisa mengerti, kalaupun perlu menyentuh emosi ini kan bukan hanya menyentuh emosi mereka, maka itu akan dapat memberikan manfaat bagi anak. Memang perlu juga komunikasi itu sentuh hatinya. Ya, seperti satu lagu ya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Sentuh anak itu tepat di hatinya, maka akan dapat manfaat. Kalau hanya sentuh fisiknya pakai rotan kayak zaman dulu kan, atau pakai ikat pinggang, nggak terasa, nggak dapat manfaat, justru membuat dia jadi pembangkang. Tapi kalau disentuh hatinya, pasti akan ada manfaat yang luar biasa di anak itu. Oke, jadi namun di zaman modern ini komunikasi hanya via WA aja lah. Gitu. Sekarang ada namanya WA grup, WA keluarga gitu. WA call. WA keluarga, grup keluarga. Jadi grup keluarga itu semuanya, mamanya di mana, papanya di mana, anaknya di mana, semuanya di WA. Kita di WA. Antar kamar saja Pak Pendeta. Anak-anak sekarang itu pakai WA ke saya. Saya juga bingung. Gitu. Dia ngomong, "Pak, ini udah PR susah banget, bisa bantu nggak?" Tapi dikirim lagi pakai WA. Jadi kontak itu sudah sebenarnya kontak yang sesungguhnya hilang. Kita tetap berkomunikasi, tetapi tidak membina suatu hubungan, itu yang jadi masalah gitu. Karena kita tidak tatap muka. Kita tidak, makanya kata Pak Pendeta, Panjaitan tadi tidak menyentuh hatinya. Apalagi kalau dompetnya disentuh Pak Pendeta. Wah, itu sayang banget dia. Lebih bocor. Menariknya. Sekarang via WA pun bisa menyentuh hati. Orang baca WA bisa emosi. Orang baca WA bisa sedih. Orang baca WA bisa tertawa. Ya. Nah, ada Pak Pendeta. Kenapa seperti itu? Karena baca WA-nya tidak ada emoticon. Ya, misalnya saya katakan kamu jelek, tanda gitu kan? Tapi kalau saya bikin emoticon di situ, saya sedang tertawa terbahak-bahak sambil begini-begini, berarti bercanda kan? Nah, ada kekurangan di situ. Makanya komunikasi yang paling bagus adalah komunikasi langsung, karena intonasinya kita bisa tahu. Misalnya saya bilang, Pak Eldi nggak baik begitu. Tapi kalau saya bilang, Pak Eldi tidak baik begitu, itu sudah lain lagi. Nah, itu yang tidak bisa terlihat dengan komunikasi melalui
sosmed gitu loh. Kecuali rekaman ya. Itu yang gimana? Kecuali video call. Kalau video call ketahuan, marah-marah. Nah, kalau ini kan bisa saja intonasi bisa berpengaruh terhadap makna dari kalimat itu sendiri. Ya, itu aja dari saya. Silakan yang lain. Oke, kita lanjut dulu deh. Kita lanjut. Sekarang ini kita sudah lihat betapa penting komunikasi itu. Namun di dalam sebuah dunia pendidikan khusus dalam rumah tangga atau keluarga, sangat punya peran banyak adalah orang tua. Orang tua. Dengan kata lain, peranan orang tua itu salah satu kunci. Sebagaimana kita, waktu kita belajar juga permulaan kehidupan manusia pertama, maka orang tua yang sejatinya adalah Allah Bapa. Kalau kita baca waktu kita konseling, mungkin pendeta-pendeta di sini kalau pernah konseling, mengatakan, suami engkau adalah apa? Yesus Kristus, kepala Yesus Kristus. Istri adalah jemaatnya. Nah, gitu kan? Itu gambaran tentang bagaimana pentingnya peranan orang tua. Bagaimana kita lihat, apa saja peran-peran orang tua dalam dunia pendidikan di dalam keluarga itu, Pak Eldi? Nah, ini menjadi suatu tantangan buat saya, Pak Pendeta. Terima kasih diberikan kesempatan waktunya untuk saya. Peranan orang tua. Tadi Pak Simbolon sempat menyinggung, tergelitik juga saya, peranan orang tua yang gagal. Kayaknya hari ini banyak bahasa tergelitik. Nah, peran komunikasi ini memang prioritas dalam keluarga. Maaf cakap, ini bukan suatu kesaksian, tetapi saya bawa raih ke diri saya, yang mana saya sekarang ini sudah menemukan titik terang jalan kebenaran yang sangat indah di dalam kehidupan di masa tua saya. Nah, kalau kita berbicara tadi yang disebut sama Pak Pendeta Fadli Panjaitan, komunikasi. Saya sudah mendapat yang baik. Di balik yang baik, saya mendapat yang terbaik. Saya tinggal di gereja. Sementara saya sebagai orang tua harus mengarahkan anak-anak saya ke jalan yang terbaik yang sudah saya dapatkan. Nah, apa peran saya sebagai orang tua? Mulai saya berkomunikasi. Memang kita diwajibkan secara pribadi, kita harus ada hubungan langsung kepada Tuhan, yang mana kita jangan ada rasa bosan atau meminta petunjuk kuasa Tuhan untuk memberikan jalan yang terbaik. Betul, saya memang masih awam, Pak Denny Panjaitan. Jadi, di dalam hal ini, kehidupan saya ini menjadi tantangan buat saya. Peranan orang tua. Yang disebut peranan orang tua, sampai sejauh mana saya peranan saya terhadap keluarga saya. Di sini juga saya baca atau saya pelajari, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya. Saya tahu dalam arti cakap ini cakap kerohaniannya, bisa dia menuntun keluarga. Tapi bagi saya, semuanya ini seperti bertolak belakang. Apa yang disebut bertolak belakang? Karena saya sudah menjadi orang Kristen. Kemudian saya ingin membagikan akidah atau agama yang sudah saya dapat. Memang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ini memang suatu pergumulan berat untuk saya. Apa yang disebut pergumulan berat? Saya tidak bisa apa yang sudah saya inginkan atau yang sudah saya dapat, terus anak saya berbuat demikian. Jadi peran saya sebagai orang tua memang tergelitik tadi, begitu Pak Simbolon mengatakan, maaf cakap Pak Simbolon, bukan arahnya ke Pak Simbolon, gagal. Apakah ini saya gagal dalam cara saya berkomunikasi dengan anak-anak saya, dalam tanda kutip mengarahkan atau mendidik anak-anak saya? Ini memang bagus sekali nih buku pelajaran sekolah sahabat ini, semuanya ini pelurunya larinya ke saya. Karena saya ingin menjadi orang tua yang baik.
Tidak mungkin saya di hari tua saya ini, ya puji Tuhan memang saya akui, doa saya dijawab oleh Tuhan. Sudah pada datang anak-anak maupun cucu saya ke gereja. Tetapi itu hanyalah seperti apa, menghibur, nggak seperti apa yang 100% saya inginkan gitu. Jadi peran sebagai orang tua ini memang saya belum bisa mengungkap, atau secara tadi benar Pak Pendeta Denny Panjaitan mengatakan saya masih awam, belum bisa saya menerjemahkan apa isi buku Sekolah Sahabat ini, walaupun saya udah berulang-ulang kali saya pelajari ini, tapi saya nggak mau putus di tengah jalan, saya menyerah. Orang bisa kok diskusi Sekolah Sahabat, saya kok tidak. Nah, saya nggak mau tinggal diam. Jadi memang nanti saya mohon memang ya dalam artian nanti mungkin dalam rangkumannya, tolong Pak Pendeta, peranan saya ini di masa tua saya ini, komunikasi kami lancar. Memang akidah kami berbeda. Saya udah menjadi Kristen, sementara keluarga saya boleh dikatakan cuman saya sendiri yang Kristen, yang lainnya Muslim. Nah, ini peranan saya ini sebagai orang tua. Ini pelurunya bukan peluru kecil lagi untuk saya. Ibaratnya udah basoka gitu, menghantam besar untuk saya. Saya dituntut. Baik. Apa yang dapatkan ini? Itu Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Eldi, saudara-saudara pemirsa, rekan-rekan obrolan. Jadi menariknya adalah inilah luar biasanya obrolan kita, tidak ada settingan. Dengan kata lain memang apa adanya. Jadi kita lihat apa yang menjadi pelajaran di hari Rabu, peran orang tua, itu menjadi sebuah pergumulan bagi Pak Eldi, dan itu realitanya. Realita. Mungkin tidak hanya Pak Eldi, banyak anggota-anggota umat-umat Tuhan dalam konteks peran orang tua itu sangat bergumul tentang hal ini. Maka saya minta kita teman-teman, bagaimana rekan-rekan obrolan bicara tentang peran orang tua di saat realita banyak tantangan-tantangan seperti Pak Eldi yang contohnya tadi dikatakan berbeda tanda kutip dengan bahasa kaidah keimanannya dan sebagainya. Ya, Pak Pendeta. Saya mungkin menambahkan ya supaya jadi gini. Tadi Pak Eldi mungkin mengatakan bahwa saya ini sudah get lost gitu ya. Bukan. Jadi makanya tadi di awal dikatakan kehidupan ini sebagai suatu sekolah. Ya, kehidupan. Kalau kata kuncinya kehidupan. Ya, kehidupan itu hidup. Jadi kita sekolah itu sejak dari usia 0 ketika dilahirkan sampai ketika kita kembali ya, beristirahat. Jadi ketika masa kini kita masih ada dalam kehidupan ini, berarti itu belum finish. Ya, setiap orang masih diberikan peluang untuk memperbaiki kehidupannya. Masih ada waktu. Jadi itulah dia namanya kehidupan, karena kehidupannya suatu pelajaran. Maka di sini dikatakan bahwa peran orang tua itu penting. Ya, jadi saya memberikan contoh. Ya, ada orang tua yang bisa mengatakan kepada anaknya, orang tua itu wajib menyekolahkan anaknya. Ya, tapi ketika dia lulus, orang tuanya bilang, wah, saya sudah, kalau nggak saya sekolahkan nggak jadi orang sekarang begitu. Bukan begitu. Ya, yang namanya menjadi kewajiban kita itu nggak boleh diungkit-ungkit. Itu kewajiban. Ya, kewajiban nggak boleh diungkit-ungkit. Kewajiban mendidik anak. Jadi di sini bagaimana sebenarnya keluarga secara alkitabiah seperti apa? Gitu. Didikannya seperti apa? Ya, didikannya apa yang diajarkan oleh Kristus, itu yang kita didik. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak ini bisa mengasihi Kristus sebenarnya ke depannya. Tetapi namun demikian di sini dikatakan bahwa tadi Pak Pendeta saya mau klarifikasi ya. Kalau produk hasilnya bagus, pasti prosesnya bagus Pak Pendeta. Saya kan dari hilir ke hulu. Ya. Tapi kalau kita dari hulu ke hilir belum tentu. Ya, prosesnya bagus, tapi produknya belum tentu bagus Pak Pendeta. Siapa tahu pas dia lagi masak kompor gasnya habis gasnya Pak Pendeta. Itu nggak bagus juga kan? Nah, jadi kalau bicara soal resultnya bagus, pasti prosesnya bagus. Tetapi ketika prosesnya bagus, belum tentu hasilnya bagus.
Tadi saya bilang, lagi asik-asik masak, kompor gasnya mati. Nggak bagus. Lagi asik-asik kita obrolan rohani, tiba-tiba jaringan mati. Nggak bagus juga kan? Nah, jadi faktor-faktor itu yang sudah dikesampingkan. Jadi di sini orang tua dikatakan harus mempunyai tanggung jawab. Ya, itu jelas dikatakan di sini. Ketika di sini saya bacakan, jika ayah lemah, tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kecakapan. Kecakapan itu kompetensi. Ya, selanjutnya rumah tangga, gereja, sekolah, dan masyarakat akan mengalami penderitaan sebagai konsekuensinya. Kita nggak salah. Sebagai orang tua kita mencari uang nggak salah. Ya, kita mencari uang, dapat uang banyak juga nggak salah. Itu kita nantinya akan jadi penata layan yang bagus gitu. Kita akan lebih banyak berbuat. Kalau kita punya dana yang lebih, kita bisa akan berbuat lebih banyak untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi seperti itu Pak Pendeta. Jadi saya hanya menambahkan saja. Mungkin itu dari Pak Pendeta Andi Zaluku dari tadi, kayaknya kasihan loh, diam aja. Ya, silakan Pak Pendeta. Baik, ya sedikit tanggapan dari pelajaran hari Rabu. Sebenarnya saya tunggu-tunggu sampai ke hari Kamis karena pelajaran Rabu ini adalah masih kaitannya sama pelajaran hari Kamis. Ya, saya kasih tanggapan sedikit di pelajaran hari Rabu ini. Orang tua, ya, tidak akan pernah terlepas dengan yang namanya pendidikan yang diulang-ulang. Ya. Terkadang di zaman sekarang, orang tua bosan. Udah keras kepala itu anak. Akhirnya dia lupa pekerjaan utamanya itu adalah mendidik secara berulang-ulang, terus-menerus tanpa henti. Makanya kita tidak bisa sangkal sekarang banyak anak-anak ya kehidupannya sangat sedih kita lihat. Banyak kegagalan-kegagalan, bahkan moralitas yang kurang baik terjadi. Kenapa? Karena peran orang tua tidak efektif dilakukan. Yang efektif itu adalah berulang-ulang. Kita bisa lihat itu di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Ya, Ulangan pasal 6 ayat 7 di sana dikatakan kita harus berulang-ulang menyampaikan pendidikan itu kepada anak. Baik ketika dalam perjalanan, baik ketika dalam rumah, baik ketika di luar rumah, dan dimanapun kita berada, pendidikan itu, nasihat-nasihat itu akan harus terus diulang-ulang sama mereka. Sehingga ketika diulang-ulang, itu akan terus melekat di pikiran. Tetapi orang tua zaman sekarang, ya mengabaikan hal-hal kecil yang seperti itu. Udah ada guru di sekolah. Udah ada pendeta di gereja. Kalau kita masuk ke pelajaran hari Kamis, mungkin nanti boleh di ini. Memang kebetulan saya di pelajaran hari Kamis, guru utamanya adalah ibu. Itu dulu saya tambahan dari saya. Nanti bisa lanjut. Baik, mungkin tambahan dari saya juga sebelum nanti dilanjutkan di hari Kamis. Sehubungan dengan peranan orang tua ya, memang saya tahu ada beberapa orang tua mengirimkan anaknya untuk bersekolah di sekolah Advent. Ya. Ini orang tua yang non Advent ya, karena mereka berpikir bahwa sekolah Advent itu mempunyai pendidikan agama yang lebih ya, kebaktiannya kuat, itu kan ada renungan pagi, ada kebaktian sore, ada banyak kebaktian. Nah, mereka berpikir dengan sistem seperti ini, ya, orang tua jadi seperti lepas tanggung jawab, ya. Jadi, nanti mungkin sekolah akan bisa merubah dia, ya. Padahal sebenarnya sekolah yang banyak pun aturan atau disiplin yang ketat itu tidak akan bisa mengubah dia untuk menjadi baik. Ya, mungkin ada sedikit pengaruh, tapi itu tidak akan bisa, ya, akan agak susah. Tapi sebenarnya pendidikan yang sebenarnya itu berasal dari rumah tangga, ya. Jadi pendeta Andi juga tambahkan bahwa orang tua lah yang menjadi pelopor utama, pelopor yang pertama untuk mendidik seorang anak itu
bisa menjadi anak yang penurut nantinya, mau dikirim kemanapun dia, tapi kalau dasarnya sudah kuat dalam rumah tangga, dalam keluarga, ya, itu tidak akan berpengaruh. Ya. Jadi kalau seorang anak sudah digembleng dalam rumah tangga yang baik, ya, mau dikirim ke sekolah yang sudah rusak pun, dia akan tetap menjadi baik, dia akan tetap menjadi permata, ya. Ya. Walaupun sebenarnya ya tidak baik juga dikirim ke sekolah yang notabene tanda kutip kurang baik, ya. Tapi memang keluarga adalah pondasinya, ya. Jadi orang tua adalah kunci utama. Jadi salah bagi orang tua kalau dibuat anaknya itu dikirim ke sekolah Advent supaya dia berubah kurang baik. Bukan saya mengatakan nggak bisa ya, tapi ada baiknya disarankan jangan. Ya. Karena memang orang tua dulu di dalam rumah tangga mendidik itu dengan baik, baru ke sekolah manapun dia dikirim akan tetap menghasilkan yang baik. Ya. Karena saya lihat faktanya, ya, ada beberapa orang tua, ya, setelah dikirim anaknya ke sekolah Advent, setelah dia tamat dari situ, saya melihat tidak ada perubahan yang signifikan, ya. Walaupun ada perubahan sedikit, ya, tidak berubah signifikan karena memang orang tuanya yang telah mengharapkan lebih, ya, sekolah itu bisa merubah anaknya, ya. Padahal sebenarnya orang tua, keluarga adalah pendidikan yang utama, yang pertama sebelum anak itu dikirim ke sekolah manapun. Jadi keluarga adalah sekolah yang pertama, ya. Sekolah tempat di mana dia sekolah itu adalah sekolah yang kedua. Ya. Jadi kalau dasarnya sudah baik di dalam keluarga, ya, kemanapun dia akan dikirim sekolah pasti akan baik. Mau sekolah Advent, mau sekolah-sekolah yang lain, ya, saya pikir tidak masalah. Ya, karena memang dasarnya sudah baik dan sudah kuat. Ya. Jadi tetap sesuai dengan pelajaran kita 1 minggu ini, ya, keluarga itu adalah hal yang utama. Didikan daripada seorang ayah dan juga seorang ibu dalam keluarga itu adalah hal yang sangat penting, ya, karena memang itu juga sudah diajarkan, ya, di Taman Eden, ya, dan juga itu juga yang dialami Yesus, bagaimana dia mendapatkan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria. Ya, demikian tambahan dari saya. Sedikit, Pendeta, masih sehubungan dengan hal ini, ketika saya membaca sekolah Sabat ini, di awal langsung dibuka dengan Efesus 6 ayat 4, saya langsung berpikir, ini kok tegurannya hanya ke bapak-bapak ya yang marah ya? Emang ibu-ibu nggak marah ke anak-anaknya? Bahkan kalau di rumah tangga kayaknya lebih banyak suara ibu deh yang naik dibanding bapak. Tapi saya langsung berpikir lagi, tapi nggak mungkin Alkitab ini salah kan? Dia pasti sudah mengeluarkan sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga pas ketika direnungkan, lalu dibaca ke bawah, memang saya juga secara pribadi, wah, sepertinya ini kena pelajaran ke saya ini. Memang kalau bapak-bapak sudah marah, kejamnya luar biasa. Kejamnya luar biasa, apalagi kalau udah pegang senjata segala macam agak ngeri. Sehingga di dalam pelajaran ini dibuat di sana ada 2 masalah yang timbul dalam peranan orang tua. Yang pertama adalah orang tua menolak untuk memimpin anak dalam pendidikan. Inilah tadi yang menjadi masalah. Sehingga diberikan titipan kepada si A, si B, si C dengan harapan para pendidik itulah yang mendidik mereka. Gak usahlah saya yang mendidik, ini pun menjadi masalah. Yang kedua, masalahnya adalah kalaupun mereka mau mendidik, mereka mendidik dengan cara yang kejam. Waduh. Jadi 2 masalah ini yang akan dua hal ini akan menimbulkan masalah di dalam pendidikan bagi anak-anak. Kira-kira mungkin hanya di sekitar situ aja 2 hal ini. Nggak mau mendidik, lalu yang kedua, kalaupun dia mau mendidik, caranya kejam. Kalau 2 ini dihindarkan, maka pasti akan ada satu hal yang baik yang terjadi di dalam hubungan pendidikan anak dan orang tua. Itu sedikit tambahan yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih. Semuanya boleh ngobrol tentang pelajaran ini menyangkut peran orang tua yang boleh membantu juga materi yang disampaikan oleh Pak Eldi Arifin. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, mari sebagai orang tua lakukan kewajiban orang tua Kristen
yang sejati secara berkelanjutan. Terima kasih, saya setuju sekali dengan Pendeta Andi juga mengenai berulang-ulang. Jadi kalau menyangkut tadi pengalamannya Pak Eldi, maka walaupun berbeda akidah, tapi bukan itu intinya. Lakukan itu berulang-ulang yang sudah Pak Eldi imani, lakukan itu untuk anak. Lakukan itu dengan penuh kasih sayang. Masalah waktu bukan waktunya Pak Eldi, waktunya Tuhan yang terbaik buat anak Pak Eldi atau anak-anaknya. Nah ini karena tadi Pak Eldi juga sedikit curhat mengenai kondisi, tapi puji Tuhan, kita di sini saling menguatkan di dalam pelajaran sekolah Sabat. Bagaimana Pendeta Andi? Tadi dikatakan jangan kamu lupa. Jadi apa yang lupa? Apakah sudah berbelok orientasi orang tua itu, keluarga itu, atau sudah lagi sibuk? Karena ada katanya gini, ada satu kutipan, bukan kutipan rohani ya, kutipan keluarga umum. Banyak anak terlantar meski orang tuanya lengkap. Anak jadi yatim piatu pada saat orang tuanya lengkap. Bagaimana Pendeta Andi melihat ini? Jangan lupa pesan apa yang mau diberikan. Baik. Ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa pelajaran di hari Kamis ini begitu erat di pelajaran hari Rabu, peran orang tua. Di peran orang tua itu ada pesan-pesan yang harus diulang-ulang kepada mereka. Sehingga tidak terjadi kekacauan atau kesedihan bagi kita melihat anak-anak yang terlantar. Ya. Kalau pesan itu diulang-ulangi, saya percaya apa yang terus diulang-ulangi itu akan terus teringat di pikiran kita. Anak sejahat apapun pasti akan teringat. Senakal apapun pasti akan teringat. Saudara, saya kuliah di Unai, orang tua saya di Nias, di Pulau Nias. Ya, saudara, setiap teleponan, dan itu hampir, ya paling tidak 4 kali seminggu teleponan. Dan terus dinasehati, saudara-saudara. Terus menerus diulang-ulangi apa yang pernah disampaikan sebelum saya berangkat ke Unai, ke Bandung. Sampai suatu hari setelah saya tamat dan jadi pendeta, masih ditelepon dan diingat-ingatkan. Apa saya bilang sama orang tua? Pak, aku udah tamat pendeta, seharusnya aku yang nasihatin bapak, mama. Saya bilang gitu. Sambil tertawa tapi sambil bercanda. Kenapa saya berkata seperti itu? Ya, ternyata orang tua saya ini, sekalipun saya sudah pendeta, udah tamat sekolah pendeta, ternyata mereka tidak lupa tugasnya. Gitu. Mereka tidak melupakan tugas utama mereka. Dan mereka tidak pernah berpikir, oh kalau dia udah tamat kuliah atau sudah menikah, itu sudah batasannya. Tidak. Orang tua menjadi guru bagi kita adalah seumur hidup. Harus seumur hidup. Yang terutama adalah ibu. Kalau di pelajaran hari Kamis. Kenapa? Kenapa harus ibu? Saudara bisa kita sadari, mungkin kita ingat belakang-belakang ini kita lewatin hidup kita beberapa, mungkin ada yang berusia 20 sampai 50 tahun di antara kita ini. Yang paling dekat sama kita itu adalah ibu. Ya. Ibu, kebanyakannya adalah ibu. Dan ketika kita meminta sesuatu pasti ke ibu. Dan ketika kita mengutarakan apa yang ada di hati kita, pasti pertamanya ke ibu. Makanya saya katakan bahwa ibulah yang terdekat kepada anak-anaknya. Dan guru utamanya sesuai di pelajaran sekolah Sabat ini. Dan akhirnya, karena ibu sering mengulang-ulangi nasihat itu, saat ini, saya merasa senang, bahagia, penuh sukacita, punya ibu seperti mereka. Bukan berarti karena saya sudah pendeta, udah, nggak usah terima itu, tidak. Tetap saya buka hati, dan tetap saya nikmati nasihat-nasihat mereka itu, bagi pelajaran buat hidup saya.
Tetapi kalau di pelajaran sekolah sahabat kita, di pelajaran sekolah sahabat ini difokuskan di Ulangan pasal 6. Saya baca saudara-saudara ya. Boleh yang di rumah, saudara-saudara yang di rumah juga boleh membuka Alkitabnya. Di Ulangan pasal 6, ayat 6 dan 7. Apa sih yang diulang-ulang itu? Oh, dimulai dari ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6. Jelas ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Apa itu yang kau perhatikan? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, dalam segala keadaan, kondisi apapun, pendidikan, nasihat terus harus diulang-ulangi. Oh, anak saya sudah nakal banget, pendeta. Jadi saya serahkan aja ke asrama, ada kepala asrama. Oh tidak, saudara-saudara. Itu kesalahan yang fatal bagi kita sebagai orang tua. Itu namanya gagal. Ya, ngapain punya anak tapi diserahkan kepada asrama? Tidak. Orang tua harus punya peran yang paling utama di dalam mendidik anak. Kita kembali ke pelajaran Taman Eden. Setelah sahabat yang sahabat kemarin. Ya, materi apa sih sebenarnya di pelajaran Taman Eden itu? Hanya ada satu, saudara. Yaitu penata layanan. Ini tugasmu merawat, memelihara apa yang sudah saya berikan. Dan itu adalah fokus utama yang diberikan kepada anak sebenarnya. Dimulai dari kecil. Ini anak, rawat, pelihara, dan gunakan, manfaatkan. Ketika diberi tanggung jawab, anak itu akan berusaha memberikan yang terbaik. Tanggung jawab yang terkecil, perkara-perkara kecil, akan membantu dia menjadi orang-orang yang bisa menyelesaikan perkara-perkara besar. Orang tua, latih anakmu dari sekarang. Dimulai dari kecil, latih mereka, beri tanggung jawab. Sehingga nanti tanggung jawab besar pun, mereka bisa lakukan dengan baik. Ya, itulah peran orang tua. Dan jangan kamu lupa, orang tua seumur hiduplah menjadi guru bagi anak-anak. Dan apa pesan yang perlu kamu ulang-ulangi sampai anakmu seumur hidup? Apa itu pesannya? Ada dua. Yaitu keajaiban Tuhan di dalam menciptakan dunia dan kasihnya kepada umatnya. Itulah yang terdapat di dalam Ulangan pasal 6, 5-7. Ya, itu tanggapan saya dari pelajaran hari Kamis. Terima kasih Pendeta Andi, luar biasa ini. Boleh mendapatkan berkat juga dari hamba Tuhan, Pendeta Andi. Dan terakhir ini kita akan lihat bagaimana melihat secara seluruh dari tema besar keluarga dalam pekan ini. Bagaimana Pendeta Denny boleh menyampaikan sebuah gambaran umumnya dan kesimpulannya? Tambahan umum dan kesimpulan ya. Semua pelajaran ini sudah jadi kesimpulan buat kita. Itulah yang selalu apa saya bilang ya, kesulitan atau yang harus dihadapi dari orang yang bawa pelajaran di akhir. Bingung karena kata-katanya sudah diborong semua. Mencari kata-kata yang lain apa ya? Dari tadi saya berpikir, apa ya? Kata-katanya sudah dibawa tadi satu persatu. Tapi ya, apapun itu kita carilah apa yang ada, walaupun mungkin terulang sedikit-sedikit. Pelajaran kita berkata dengan jelas, sebagaimana manusia hidup, idealnya manusia itu akan tetap belajar. Tidak hanya pada saat dia bersekolah, tapi ketika dia berada dalam kehidupan. Karena kehidupan itu sendiri adalah sekolah yang nyata selagi dia masih hidup. Jadi kapanpun, dimanapun, usia berapapun kita masih berada dalam tahap sekolah. Dan hal yang menarik kembali kita bisa lihat, di atas para ayah dan para ibu diletakkan tanggung jawab untuk membangun pendidikan yang baik dalam rumah tangga. Kebanyakan orang tua ini bersemangat mendidik, menuntun anaknya ketika pada saat anaknya masih kecil, usia mula-mula.
Apakah pada saat dia bayi atau balita? Kenapa demikian? Karena pada saat itu fasenya anak-anak masih lucu-lucunya, masih imut-imut. Kalau bisa dipeluk, peluk terus, dicubit, cubit terus. Makanya anak-anak akan selalu berusaha, orang tua akan selalu berusaha datang kepada anak-anaknya oleh karena gemes, katanya gemes. Tapi kalau sudah masuk dalam usia lanjut, masuk kepada tahap remaja. Di sini sekarang orang tua sudah mulai patah arang. Ada yang kesal, ada yang emosi, karena anak-anaknya sudah mulai memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang tuanya. Inilah yang harus dipersiapkan dengan hati-hati oleh para orang tua. Para orang tua harus melihat kepada 3 item pertumbuhan anak, yaitu jasmani, pikiran, dan akhlak. Kalau pada saat masih kecil, jasmaninya kecil, dituntun-tuntun, di papa-papa, disuapin, masih masuk akal. Tapi kalau sudah punya KTP, disuapin juga, kan dia akan berpikir, aduh, nggak mungkin lah, nggak usah lagi lah, Pak. Tapi kalau pada saat sakit, ya bolehlah. Ini akan harus menjadi pola pikir khusus dari setiap orang tua. Ketika jasmani anak sudah berkembang, maka harus ada treatment yang berbeda. Ketika pikiran anak sudah berkembang, jangan samakan lagi dengan dia pada saat masih kecil. Dan akhlak mereka harus berkembang di dalam hal kerohanian. Dan ketiga poin ini, serta-merta tidak akan secara otomatis berkembang. Dibutuhkan kerjasama antara ayah dan ibu dalam kehidupan rumah tangga untuk mendidik anak itu. Lalu, orang tua yang kurang berpengalaman kemana harus mencari lagi ilmunya? Kembali diserahkan di sini. Hendaklah setiap orang tua menyerahkan diri terlebih dahulu, diri mereka kepada Allah. Mencari pertolongan terlebih dahulu kepada Allah untuk menunjang pekerjaan ini. Kembali memang harus kembali ke pusatnya. Kembali kepada pendidikan mula-mula, yaitu kepada Allah. Orang tua harus menyerahkan diri kepada Allah, maka seluruh pekerjaan ini akan berlangsung, akan berkaitan, bisa terjadi dengan signifikan. Dan hasilnya yang menarik di sini adalah orang-orang yang sudah melakukan tahapan-tahapan tadi, mereka tidak atau bukanlah orang-orang yang sering datang ke sekolah untuk mengkritik guru-guru oleh karena pendidikan anak mereka. Nah, ini menarik. Orang tua yang melakukan tahap tadi, orang tua ini bukanlah menjadi orang tua yang sering datang ke sekolah, marah ke guru-gurunya. Karena anak-anaknya di sekolah keadaannya nakal, ataupun dapat surat dan segala macamnya. Biarlah harapan kita dan doa kita, anak-anak seperti itu dan orang tua seperti itulah yang akan terjadi di rumah tangga kita semua. Dan itu akan mewujudkan satu pendidikan yang baik, harapan sorga bagi setiap rumah tangga dari umat-umatnya. Dan ketika Yesus datang yang kedua kali, tidak ada satupun elemen keluarga kita yang tertinggal, melainkan satu dengan yang lain berpegangan tangan menyambut kedatangan Yesus. Inilah pelajaran yang bisa kita berikan. Terima kasih. Kita kembalikan ke Pendeta Chris. Baik, terima kasih Pendeta Denny Panjaitan. Baiklah saudara-saudaraku pemirsa, kita sudah di penghujung dalam obrolan rohani ini dari tema pelajaran Sekolah Sahabat, pendidikan dengan judul pekan ini yaitu keluarga. Maka di akhir ini saya ingin mengajak rekan-rekan mulai berpikir ya, teman-teman obrolan, coba siapkan satu kalimat kunci atau menjadi sebuah quote atau menjadi sebuah kutipan yang menarik yang saudara-saudara, rekan-rekan obrolan boleh sampaikan di sini sehingga teman-teman atau pemirsa, saudara-saudara orang muda juga boleh mendapatkan kalimat kunci dari akhir diskusi atau obrolan kita ini. Baik, saya akan mulai dari Pak Simbolon yang hari Minggu. Baik, statement dari saya yang terakhir bahwa kehidupan ini adalah sebuah tanggung jawab.
Ya. Kita dilahirkan, kita harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Tuhan tidak menuntut kita bertanggung jawab ketika kita lahir, tetapi ketika kita hidup di dunia ini, itu yang dituntut dari bertanggung jawab dari Tuhan. Karena sejak Adam dikatakan bahwa Tuhan membahagiakan Adam dengan memberikan tanggung jawab. Ya. Jadi dengan Tuhan memberikan tanggung jawab ke kita, kita bersyukur. Kita dibahagiakan oleh Tuhan. Jadi saya sedih kalau di kehidupan ini saya tidak punya tanggung jawab. Itu statement dari saya. Baik, terima kasih. Bang Boy? Jangan pernah meremehkan apa yang kamu dapat pendidikan di dalam keluarga. Karena itu adalah awal daripada pendidikan menuju pendidikan yang lebih baik untuk selanjutnya. Terima kasih. Mantap, terima kasih. Bang Fadli Panjaitan. Ada quote yang mungkin saya ambil dari hari yang saya sudah Silakan. bahas, komunikasi. Yang ini, setiap keluarga memerlukan tuntunan ilahi jika mereka ingin bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Kristus. Jadi, apabila suatu keluarga ingin bertumbuh dengan baik, kiranya kita menyerahkan keluarga kita kepada tuntunan Tuhan, tuntunan ilahi, agar keluarga kita bertumbuh dalam kasih karunia dan bertumbuh dalam Kristus. Terima kasih Bang Fadli Panjaitan. Pak Eldi Arifin. Terima kasih. Saya mengambil dari pelajaran hari Rabu, peranan orang tua. Memang kita sebagai orang tua jangan merasa satu atau dua kali untuk mengingatkan atau mengajar, menggurui anak-anak kita, menuntun anak kita. Memang kita harus berulang-ulang untuk mengingatkan biar anak-anak kita ini tidak lupa akan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Itu aja. Terima kasih Pak Eldi. Pendeta Denny Panjaitan dulu, karena Pendeta Andi penutup, doa tutup nanti. Oke, Pendeta Denny. Baik, kalau dari saya agak terlepas dari sekolah sahabat ini, yaitu quotes-nya, keluarga yang baik dimulai dengan cinta, dibangun dalam kasih sayang, dan dipelihara dengan kesetiaan. Itulah quotes yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih. Kalau saya, hai para orang tua, hati-hati, banyak saingan di luar sana untuk mendapatkan hati anak-anak kita. Pendeta Andi sekarang. Dan nanti langsung boleh ditutup dengan doa ya Pendeta. Baik dari saya, yaitu semua para orang tua yang kami kasihi, dari setiap pendidikan yang kamu sampaikan kepada anak-anakmu, jangan pernah lupa menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan bahwa betapa ajaibnya Tuhan di dalam memberikan kasih dan ciptaannya kepada kita. Ya, biarlah itu selalu diulang-ulangi untuk anak-anak kita. Terima kasih. Kita tutup dalam doa. Ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Allah kami yang kami sembah di dalam kerajaan sorga. Pada saat ini Tuhan, kami sangat senang dan bersyukur. Oleh karena pada waktu yang singkat ini kami boleh belajar diskusi sekolah sahabat dengan jemaat Sutomo. Bapak, biarlah apa yang sudah kami rangkaikan untuk kami pelajari dan kami bagikan kepada umat-umat-Mu boleh menjadi kekuatan iman bagi kami dan boleh mengubah hidup kami, khususnya kami anak-anak-Mu boleh menerima pendidikan-pendidikan dari orang tua kami, pendidikan yang mereka sudah persiapkan, nasihat-nasihat yang mereka sudah persiapkan, boleh kami terima dengan baik, dan itu akan merubah hidup kami menjadi anak-anak yang bijaksana, berhikmat, berguna bagimu, berguna bagi bangsa. Bapa di sorga, biarlah semua orang tua boleh mereka membekali diri mereka, mempersiapkan diri mereka untuk menjadi guru-guru utama di dalam rumah tangga, memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak mereka. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan,
Berkati semua pemirsa yang mendengarkan firman pelajaran Sekolah Sabat ini. Biarlah mereka juga boleh menjadi umat-umat Tuhan yang selalu diberkati, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang bersuka cita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara pemirsa yang telah menyaksikan akan obrolan rohani Setomo, kiranya akan menjadi berkat bagi saudara-saudara, khususnya setiap keluarga-keluarga di dalam mendapatkan berkat pendidikan yang sejati dari Tuhan. Lalu, maka saudara jangan lupa untuk share video ini untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Lalu, jangan lupa juga hidupkan lonceng di YouTube channel GMHK Kayu Putih Cabang Sutomo, agar ketika video ini dirilis, maka saudara dapat notifikasi. Maka terima kasih saudara-saudara, terima kasih rekan-rekan sahabat obrolan rohani ini. Kita berjumpa di pekan depan, di obrolan berikutnya, di pelajaran ketiga Sekolah Sabat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.